Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan vektor dan juga skalar ya. Nah, seperti yang sudah dibahas di video yang sebelumnya, ciri khas dari vektor itu apa? Ada dua hal ya. Yang pertama adalah dia mempunyai besar dan yang kedua dia mempunyai arah. Jadi patokannya ada dua itu. Nah, kalau kita mempunyai ruang yang di dimensi 2 ya, di R2, suatu vektor A ini punya dua komponen. Ya, kita notasikan dengan ya A1, A2 seperti ini. Atau kita juga bisa melihat seperti di matriks ya, kita punya transpose. Nah, biasanya untuk menuliskannya, kalau kita punya di ketikan seperti ini, kita akan menggunakan cetak tebal ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan tulis tangan, tentunya akan sulit untuk menggunakan cetak tebal seperti ini. Jadi ketika tulis tangan, sebaiknya menggunakan, nah, ada panah di bagian atasnya. Jadi panah di sini untuk menunjukkan bahwa dia merupakan vektor dan dia mempunyai arahnya, tidak hanya besar. Oke, selanjutnya bagaimana dengan besarnya tadi atau panjangnya kan? Nah, komponen-komponen ini tentunya ya tidak hanya menentukan arahnya tetapi juga menentukan panjangnya. Kita bisa menggunakan prinsip Pitagoras. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya seperti ini ya. Di dimensi 2 misalkan kita punya ini A1 misal ini A2. Terus kita lihat berarti kan dia arahnya ke sini kan untuk vektornya. Nah, kita peroleh apa? Ini kan siku-siku. Di sini panjang A1, di sini ya panjangnya A2. Berarti ya sisi miringnya ini berapa? Kita kan punya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat akan sama dengan panjang dari A ini tadi kan dikuadratkan. Maka dari itu ketika kita tarik akarnya, kita akan memperoleh panjang dari vektor A ini. Dan hanya menggunakan prinsip Pitagoras. Selanjutnya kita juga melihat ketika kasusnya kita buat di ruang ya di R3 ya kurang lebih sama kan seperti yang ada di R2 tadi. Jadi kita bisa melihat ya vektor itu dinyatakan dalam seperti ini ya, komponen-komponennya bisa kita tulis dan rumus jarak yang berlaku akan menjadi seperti ini. Kenapa? Ya lagi-lagi menggunakan Pitagoras sebetulnya. Kalau misalkan kita punya seperti ini kan. Nah, nanti kan bisa kita lihat misal ke sini, sini, sini ya. Jadi pertama yang sini, yang ini kan dia pakai Pitagoras, terus nanti yang bagian ke sananya, nah dia pakai Pitagoras lagi kan. Jadi secara umum kita akan peroleh rumus jarak yang berlaku adalah untuk mencari panjang A, kita bisa menggunakan akar dari jumlah kuadrat ya, dari masing-masing komponennya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya vektor ini, A-nya adalah min 1,2 di R2, panjangnya berapa? Ya berarti panjang dari vektor A adalah akar dari komponen yang pertama, ini kan A1-nya, terus yang ini A2-nya. Nah, kita punya akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Berarti kan jadi akar dari negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat yang menghasilkan akar 5 kan. Jadi itu. Nah, kalau misalkan kita punya vektor-vektor yang ada di R3 maupun di R2, tentunya juga bisa kita operasikan. Operasinya apa? Nah, salah satunya ini kita punya penjumlahkan. Jadi ini saya beri contoh yang di R3 ya. Yang di R2 kan lebih sederhana. Intinya kan dua komponen dan prinsipnya sama saja. Jadi jumlahannya bagaimana ya, masing-masing yang bersesuaian itu kita jumlahkan kan. Dan kita juga punya ketika kita punya suatu bilangan real ya. Nah, itu bisa kita kalikan kan dengan suatu vektor. Jadi itu suatu aksi ya di situ ya. Nah, kita peroleh apa? Kalau kita punya suatu bilangan real alfa,
Ini dikalikan vektor A, kita akan ya alfanya masuk saja ke dalam kan. Jadi sederhana ya. Dan ini bisa kita, kalau misalkan alfanya kita sebut dengan skalar, nah ini kita biasa sebut dengan perkalian skalar. Jadi ini beberapa sifat-sifatnya ya dari penjumlahan dan perkalian skalar tadi. Pada prinsipnya adalah ya menggunakan definisi lagi. Jadi contohnya ini juga berlaku di R3 juga ya, tidak hanya di R2 juga, tidak hanya di R3. Jadi contohnya kalau misalkan seperti ini, kita kan punya A, B, C misal ya. Terus di sini D, E, F. Kalau kita jumlahkan kan nanti pasti dia akan komutatif ya, karena masing-masing komponennya kan jadi komutatif. Terus bagaimana dengan minus A? Yang dimaksud dengan minus A itu apa? Kalau misalkan vektor A-nya ini, minus A itu ya berarti minus 1 dikalikan A. Yang artinya ini jadi minus A, minus B, minus C kan. Dan jelas kalau kita jumlahkan dengan vektor A, dia akan menghasilkan vektor 0. Nah, vektor 0 itu apa? Kalau misalkan ini di kasusnya di R3 ya, sekali lagi di R3, vektor 0 itu adalah vektor ini, 0, 0, 0. Jadi setiap komponennya itu nilainya 0. Dan jelas dari definisi, kita akan peroleh ketika suatu vektor ditambah dengan vektor 0, hasilnya akan dirinya sendiri. Dan dari yang pertama kan dia komutatif, jadi ya dari arah sebaliknya pun akan sama ya. Terus apalagi sifatnya yang menarik lagi adalah kita punya skalar alfa dikalikan ini ya. Jadi alfa ini kalau misalkan dikalikan dengan, jadi A plus B-nya, kalau misalkan ini vektor A, ini vektor B, berarti kan kita akan peroleh nanti jadi di sini ada A plus D, ada B plus E, ada C plus F. Dan ketika sudah masuk, kita menggunakan sifat distributif yang ada di R, dan selanjutnya bisa dikeluarkan lagi. Nah, kita akan peroleh ya kesamaan yang nomor 4 ini. Dan yang terakhir kurang lebih sama. Jadi skalarnya ini masuk dan menggunakan sifat distributif lagi yang ada di himpunan bilangan real tentunya kan. Jadi bisa kita keluarkan sehingga kita akan mendapat sifat atau persamaan yang nomor 5 ini. Oke, jadi itu dulu untuk yang di video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran ya tentang apa yang dimaksud dengan vektor dan juga skalar ya. Jadi skalar itu ya intinya kalau di kasus yang ini tadi, karena kita berbicaranya di R, ya skalar itu ya bilangan-bilangan real yang di sini ya. Dan nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita ketika belajar tentang ring, ada lapangan kan, nah itu bisa lebih general lagi. Cuma untuk yang di video kali ini kita masih membahas ya skala-skalarnya itu di R. Jadi itu tadi, semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.